Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun akan menyampaikan materi tentang biaya tenaga kerja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Febri Ajijah dan rekan saya. Dan nama saya Masyara Zahrani. Baiklah, di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, konsep dasar biaya tenaga kerja. Yang kedua, penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja. Yang ketiga, pengawasan biaya tenaga kerja. Dan yang keempat, akuntansi biaya tenaga kerja. Masuk kita ke pembahasan yang pertama, yaitu biaya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk pengguna tenaga kerja. Tenaga kerja terbagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung, tenaga kerja yang secara langsung berperan dalam proses produksi. Sebagai contohnya, tukang kayu merupakan contoh tenaga kerja secara langsung dalam sebuah industri mebel. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung berperan dalam proses produksi, masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Misalnya, pemilik bisnis, produser, sutradara film, analis, dan lain sebagainya. Pembahasan yang kedua, penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja. Yang pertama, penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Dia terbagi menjadi 3. Yang pertama, biaya tenaga kerja produksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja pemasaran. Dan yang ketiga, biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Yang pertama, biaya tenaga kerja produksi. Ada gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik. Kalau karyawan bekerja lebih dari waktu dia bekerja, nanti akan diberikan upah lembur. Terus ada upah mandor pabrik dan gaji manajer pabrik. Yang kedua, biaya tenaga kerja pemasaran. Ada upah karyawan pemasaran, ada biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi pramuniaga, dan gaji manajer pemasaran. Dan yang ketiga, biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Ada gaji karyawan bagian akuntansi, personalia, dan kesekretariat. Dan biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi, personalia, dan kesekretariat. Yang kedua, penggolongan menurut kegiatan departemen dalam perusahaan. Departemen ada 2, yaitu departemen produksi dan departemen non-produksi. Departemen produksi suatu perusahaan kertas terdiri dari 3 departemen, yaitu bagian pulp, bagian kertas, dan bagian penyusunatan. Sedangkan departemen non-produksi dapat digolongkan menjadi biaya tenaga kerja bagian akuntansi dan biaya tenaga kerja bagian personalia. Penggolongan semacam ini dilakukan untuk memudahkan pengendalian biaya tenaga kerja terhadap departemen perusahaan. Yang ketiga, penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Biasanya di dalam perusahaan digolongkan menurut jenis pekerjaannya apa yang dia kerjakan. Misalnya dalam suatu departemen produksi tenaga kerja digolongkan sebagai berikut: operator sebagai upah operator, mandor sebagai upah mandor, supervisor sebagai upah supervisor. Penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. Dan yang keempat, penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Ada 2. Yang pertama itu upah tenaga kerja langsung diperlukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperhitungkan langsung sebagai unsur biaya produksi. Yang kedua, upah tenaga kerja tidak langsung. Ini disebut biaya tenaga kerja tidak langsung dan merupakan unsur biaya overhead pabrik. Di slide selanjutnya ada materi pengawasan biaya tenaga kerja. Ini adalah mencapai efisiensi tenaga kerja, termasuk di dalamnya masalah penentuan tingkat kompensasi gaji dan upah yang memadai, menjaga agar kualitas produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan dapat dicapainya volume produksi secara optimal. Lalu ada perencanaan dan analisa biaya tenaga kerja. Ini meliputi 3 tahapan. Yang pertama, pengembangan produk, kedua teknik produksi, ketiga perencanaan rute dan schedule produksi. Yang pertama, pengembangan produk. Fungsinya ini membuat kreasi produk baru atau perbaikan rancangan bentuk produk yang sudah ada. Lalu yang keduanya teknik produksi. Fungsinya mengatur mesin dan peralatan dalam keadaan baik, mengatur aliran produk serta pekerjaan yang dapat menekankan jumlah tenaga kerja.
Yang ketiga, perencanaan, rute, dan skedul produksi. Ini mengatasi kekacauan rute dan skedul produksi yang terjadi pada waktu yang tidak keefisienan operasi perusahaan dalam menghasilkan produk untuk menekan biaya. Materi selanjutnya ada akuntansi biaya tenaga kerja. Ini terbagi menjadi 10 golongan besar. Yang pertama ada gaji dan upah, yang kedua premi lembur, dan yang ketiga biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Yang pertama gaji dan upah, yaitu jumlah gaji dan upah bruto dikurangi dengan potongan seperti pajak penghasilan karyawan. Contohnya ini bisa asuransi kesehatan, dana pensiun, asuransi hari tua, dan pendapatan karyawan. Lalu ada berbagai cara perhitungan upah karyawan dalam perusahaan dengan mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Untuk menentukan upah seseorang karyawan perlu dikumpulkan data jumlah jam kerjanya selama periode waktu tertentu. Lalu di sini ada jurnal perusahaan X yang pekerjakan 2 orang yang bernama Yuna dan Naya. Lalu di sini ada pembuat daftar gaji dan upah untuk periode yang bersangkutan. Karyawan Yuna bekerja selama seminggu sebanyak 40 jam dengan upah per jamnya itu 1.200. Sedangkan karyawan Naya bekerja selama periode yang sama 40 jam tapi dengan tarif yang berbeda. Tarif Naya itu per jamnya Rp850. Menurut kartu jam kerja, penggunaan jam hadir masing-masing karyawan tersebut disajikan dalam gambar berikut. Jadi di sini ada tabel penggunaan waktu kerja Yuna dan Naya. Jadi di sini ada pesanan. Untuk pesanan 102, Yuna itu memiliki 15 jam sedangkan Naya 20 jam. Untuk pesanan 116, Yuna memiliki 15 jam sedangkan Naya 15 jam. Untuk menunggu persiapan pekerjaan, Yuna itu memiliki 10 jam lalu Naya 5 jam. Jadi total keseluruhan jam itu adalah 40 jam. Di slide selanjutnya ada tabel distribusi biaya tenaga kerja yang dapat teman-teman lihat. Di sini ada baris dibebankan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Untuk pesanan 102, Yuna memiliki 15 jam. Itu 15 jamnya itu dikalikan upah per jamnya 1.200 dan hasilnya Rp18.000. Sedangkan Naya itu memiliki 20 jam dikalikan per upahnya itu Rp850. Jadi hasilnya Rp17.000. Sedangkan untuk pesanan 116, Yuna memiliki 15 jam dikalikan Rp1.200, hasilnya Rp18.000. Sedangkan Naya 15 jam dikalikan Rp850, hasilnya Rp12.750. Sedangkan itu biaya overhead pabriknya itu dari 10 jam punya Yuna itu dikalikan 1.200 upah tadi, hasilnya Rp12.000. Sedangkan Naya 5 jam dikalikan dengan Rp850, hasilnya Rp4.250. Di kolom bawah ada jumlah upah minggu pertama bulan Oktober itu dari pesanan 102, pesanan 116 dan dibebankan sebagai biaya overhead pabriknya tadi dijumlahkan dan punya Yuna hasilnya Rp48.000 sedangkan Naya Rp34.000. Lalu di kolom selanjutnya ada PPh yang dipotong oleh perusahaan 10% dari upah minggu pertama bulan Oktober. Ini 48 upah minggu pertama punya Yuna itu dikalikan dengan 10% punya perusahaan tadi dan hasilnya 4.800. Sedangkan Naya 34.000 dikali 10% hasilnya 3.400. Lalu di kolom selanjutnya ada jumlah upah bersih yang diterima karyawan. Upah minggu pertama tadi dikurang dengan PPh yang dipotong perusahaan 10% tadi dan hasil yang didapat 43.200. Sedangkan Naya 34.000 tadi sudah dipotong dengan PPh perusahaan 10%, hasilnya 30.600. Selanjutnya ini ada beberapa tahap, yaitu tahap pertama berdasarkan atas rekapitulasi gaji dan upah. Jadi di sini ada barang dalam proses biaya tenaga kerja tadi itu sudah berjumlah 73.800. Biaya overhead pabrik ini punya Yuna 12.000 sedangkan Naya 4.250 dijumlahkan menjadi hasilnya 16.250. Lalu gaji dan upah ini dari jumlah 73.800 ditambah 16.250 hasilnya Rp90.000. Tahap 2 atas dasar bukti kas keluar. Gaji dan upah ini di tahap pertama sesuai tahap pertama gaji dan upah Rp90.000. Sedangkan utang PPh karyawan ini dari yang tadi di slide sebelumnya dipotong 10%.
yang Yuna 4.800 sedangkan lainnya 3.400, hasilnya Rp8.200. Utang gaji dan upah ini, gaji dan upah jumlahnya Rp90, dipotong PPh karyawan Rp8.200, hasilnya Rp81.800. Tahap 3 atas dasar daftar gaji dan upah yang telah ditandatangani karyawan. Di sini ada utang gaji dan upah Rp81.800 seperti tahap kedua dan kasnya tetap Rp81.800. Tahap 4 penyetoran PPh karyawan ke kas negara. Jadi ada utang PPh karyawan berjumlah Rp8.200, itu ada di tahap kedua, lalu kasnya juga Rp8.200. Yang kedua, premi lembur. Di sini ada jurnal. Jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam satu minggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Misalnya dalam satu minggu, seorang karyawan bekerja selama 44 jam dengan tarif upah Rp600 per jam. Premi lembur dihitung sebesar 50% dari tarif upah karyawan dihitung dengan di sini kan ada jam biasa. Jam biasa mereka itu 40 jam satu minggu dikalikan per upah per jam mereka Rp600, hasilnya Rp24.000. Lalu lembur mereka tadi kan jam kerja mereka normal satu minggu itu 40 jam, lalu mereka 4 jamnya itu kerja lembur dikalikan per jam upahnya Rp600, hasilnya Rp2.400. Lalu premi lembur 4 jam tadi dikalikan, kenapa bisa Rp300? Karena Rp600 tadi per jamnya itu dikalikan dengan 50% dari premi lemburnya. Jadi hasilnya Rp300. Jadi 4 jam itu dikali Rp300 itu dan hasilnya Rp1.200. Jadi jumlah keseluruhan upah karyawan dalam satu minggu itu Rp27.600. Premi lembur dapat diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik atau dikeluarkan sama sekali dari harga pokok produk dan dianggap sebagai biaya overhead. Yang ketiga, biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja atau labor related costs. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi disebut biaya pemula produksi atau setup costs. Biaya awal produksi diperlukan pada waktu pabrik proses mulai dijalankan atau dibuka kembali pada waktu produk baru diperkenalkan. Dalam mengolah produk, seringkali terjadi hambatan-hambatan atau kerusakan mesin dan kekurangan pekerjaan. Hal ini menimbulkan waktu menganggur bagi karyawan atau disebut idle time. Biaya-biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Sekian dari materi biaya tenaga kerja yang kami bawakan. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.